Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem gerak. Submateri gangguan pada sistem gerak manusia. Ingat, sains itu asik. Cek, mari kita lihat gambar berikut ini. Apakah kalian masih ingat gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar seorang atlet badminton yang bernama Anthony Sinisuka Ginting. Gambar ini diambil ketika ia terkena kram otot saat bertanding melawan atlet Cina di Asian Games 2018. Kram otot ini merupakan salah satu gangguan pada sistem gerak manusia. Lalu, gangguan apa lagi selain kram otot? Mari kita pelajari bersama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi gangguan yang terjadi pada sistem gerak manusia. Yang kedua, menjelaskan gangguan yang terjadi pada sistem gerak manusia. Gangguan pada sistem gerak dibagi menjadi 3. Yang pertama, gangguan pada tulang, terdiri dari fraktura, rakitis, osteoporosis, kifosis, skoliosis, dan lordosis. Yang kedua, gangguan pada sendi, dislokasi, keseleo, ankilosis, dan artritis. Yang terakhir, gangguan pada otot, terbagi lagi kejang otot, atrofi, hipertrofi, tetanus, kaku leher, dan hernia abdominalis. Mari kita bahas satu persatu. Gangguan pada tulang yang pertama adalah fraktura, di mana kondisi ketika tulang patah sehingga posisi atau bentuknya berubah. Ada 3 fraktura. Yang pertama adalah fraktura sederhana. Pada fraktura sederhana, yang terjadi adalah tulang hanya mengalami retak saja, belum terjadi patah menjadi 2 bagian. Yang kedua adalah fraktura tertutup, di mana tulang sudah mematah menjadi 2 bagian, namun masih berada di bawah kulit. Dan yang terakhir adalah fraktura terbuka. Tulang sudah patah menjadi 2 bagian, dan salah satu bagian yang patah menembus kulit kita. Rakitis adalah keadaan di mana tulang rapuh karena kurang vitamin D. Gangguan ini bisa menyebabkan bentuk kaki yang bengkok, kaki berubah berbentuk huruf X, dan berubah berbentuk huruf O. Seperti ini adalah kondisi di mana kaki berubah membentuk huruf X. Ini adalah kondisi di mana kaki normal. Sedangkan gambar yang terakhir adalah kondisi di mana kaki berbentuk huruf O. Osteoporosis, keadaan di mana tulang rapuh karena berkurangnya kepadatan tulang, disebabkan oleh menurunnya kemampuan tubuh untuk meregenerasi tulang. Biasa dialami oleh usia lanjut. Lordosis adalah tulang belakang melengkung ke depan. Gangguan ini bisa terlihat pada gambar berikut. Yang dimaksud dengan tulang belakang adalah di bawah ini, ya, bukan yang atas. Atas ini namanya tulang punggung. Jadi tulang belakang ini dia melengkung ke depan, maka disebut dengan gangguan lordosis. Yang kedua adalah gangguan kifosis, di mana tulang punggung melengkung ke belakang. Seperti ini, tulang punggung melengkung ke belakang. Biasa kita sebut dengan bungkuk. Yang ketiga adalah skoliosis, keadaan di mana tulang belakang melengkung ke arah samping. Tulang belakang melengkung ke arah samping.
biasa membentuk huruf S atau huruf C. Kita biasanya menyingkat gangguan ini dengan sebutan LKS, the best, di mana L berpasangan dengan D depan, K kifosis berpasangan dengan B belakang, dan skoliosis S berpasangan dengan samping. Gangguan pada sendi yang pertama adalah artritis, di mana kondisi peradangan sendi yang disertai dengan rasa sakit, kebengkakan, kekakuan, dan keterbatasan gerak. Contohnya gambar ini adalah kondisi normal, sedangkan sebelahnya adalah ketika sendi-sendi tangan telah mengalami artritis. Ini mengalami pembengkakan yang akhirnya nanti tidak akan bisa digerakkan karena kaku. Dislokasi adalah cedera pada sendi yang terjadi ketika tulang bergeser dan keluar dari posisi normalnya. Contohnya, seorang anak atau seorang balita yang tidak sengaja ditarik tangannya oleh orang tua, maka posisi dari tulangnya bisa saja bergeser. Ini disebut dengan dislokasi. Makanya ketika kita menggandeng balita kita, hendaknya hati-hati. Keseleo adalah kondisi di mana cedera pada ligamen jaringan yang menghubungkan dua atau lebih tulang pada sendi karena gerakan yang tiba-tiba. Ini adalah keseleo kaki. Ini terdapat 3 ligamen karena gerakan yang tiba-tiba mengakibatkan ligamen yang satunya lagi mengalami cedera. Ankilosis adalah gangguan pada sendi yang menyebabkan sendi menjadi kaku. Ankylosis disebabkan oleh radang pada jaringan ikat di sekitar sendi. Hernia abdominalis adalah robeknya otot dinding perut sehingga osos melorot masuk ke rongga perut. Dari gambar, yang bagian ini adalah otot, sedangkan ini adalah usus. Otot ini robek sehingga mengakibatkan usus tembus dan masuk ke rongga perut. Kejang otot adalah gangguan otot karena melakukan aktivitas terus-menerus sampai akhirnya otot tidak mampu lagi berkontraksi. Inilah yang dialami oleh atlet badminton tadi. Atrofi adalah kondisi ketika jaringan otot mengecil atau menyusut karena otot tersebut lama tidak digerakkan. Kondisi ini biasa dialami pada orang yang banyak rebahan, seseorang yang memiliki penyakit polio, stroke, dan lumpuh otak. Ketika sudah mengalami atrofi, maka massa tubuhnya juga akan mengalami penurunan. Hipertrofi, kondisi di mana ukuran otot membesar. Biasa kita lihat pada atlet binaragawan. Tetanus adalah kejang otot yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini biasa hidup di jarum atau logam yang berkarat. Ilustrasinya, ketika kita tidak sengaja tertusuk oleh jarum atau paku yang berkarat, maka kita akan mengalami yang namanya kejang-kejang. Nah, kejang inilah yang dimaksud dengan tetanus, disebabkan oleh adanya bakteri yang masuk ke dalam luka tadi. Kaku leher adalah kondisi yang menyebabkan penderitanya mengalami nyeri dan kesulitan menggerakkan leher, terutama ketika menoleh. Salah satu penyebab kaku leher adalah terlalu lama menatap laptop atau komputer dan layar HP. Terlebih, saat pembelajaran daring seperti ini, anak-anak akan lebih lama menggunakan HP. Dimohon anak-anak tidak terlalu lama untuk menatap layar. Terima kasih. Semoga penjelasan tadi bisa memahamkan kalian.